Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh kita di matematika peminatan ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari materi yang kemarin tentang persamaan lingkaran. Saya awali dulu anak-anak ya. Mungkin untuk beberapa anak kemarin belum bisa mengirim linknya. Memang untuk saat ini semester kedua, semester kedua ini, semester keempat ya maaf. Kamu dalam pengiriman tugas, linknya hanya saya batasi ketika pembelajaran itu berlangsung. Di luar itu mau kirim silahkan, enggak pun enggak masalah. Karena saya tidak membutuhkan nilai kamu sebenarnya. Yang butuh itu sebenarnya kamu. Karena apa anak-anak? Saya melihat anak yang rajin ya itu aja, yang tidak yang delewer ya itu aja ya. Jadi harapan saya kalau memang kamu serius silahkan kirim tugas atau apa yang saya atau presensi yang saya share linknya di grup untuk dikirimkan pada saat proses pembelajaran. Setelah itu link saya tutup. Memang saya buat seperti itu karena apa? Tujuan saya agar kalian bisa lebih disiplin, lebih bertanggung jawab terhadap waktu pelaksanaan pembelajaran. Kita belajar jarak jauh, anggap sebagai pembelajaran seperti tatap muka. Seperti itu ya. Jadi untuk yang anak-anak rajin ya nanti nilainya akan melejit jauh begitu. Melejit jauh artinya apa? Dia akan punya grafik yang naik. Tapi yang bolong-bolong kirim tugas dan seterusnya ya tunggu saja konsekuensinya begitu saja. Jadi mohon disadari oleh semuanya, rasa tanggung jawab dan kedisiplinan waktunya tolong diperhatikan lagi. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas persamaan lingkaran yang pusatnya 00 dan pusatnya AB, maka kita akan membahas persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum ya, dan ada dua materi nanti. Dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Lingkaran dalam bentuk umum. Pertemuan yang lalu kita mempelajari persamaan lingkaran pusat P00. Berarti persamaannya apa? Ayo apa? Ayo. Lingkaran pusat 00, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau lingkaran pusat PAB, apa ayo? Ini kalau mid gitu, tak ada kuis loh ini, jawab tak centang. Baik, kalau PAB, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R pangkat 2 atau R kuadrat. Jadi ini yang awal pusat 00 X kuadrat tambah Y kuadrat itu R kuadrat. Kalau pusatnya AB, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari dua itu tadi, kita lanjutkan ke persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Nah, ini saya ambilkan fotonya saja biar cepat ya. Lingkaran dengan pusat PAB dan jari-jari R mempunyai persamaan ini yang saya sebutkan tadi. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan ini kalau kita jabarkan menjadi seperti ini. X min A kuadrat kita jabarkan, maka menjadi X kuadrat min 2AX ditambah A pangkat 2. Y min B kuadrat nek dijabarno dadi iki Y kuadrat min 2B ditambah B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ini E kuadrat, Y kuadrat dijukui ditaruh depan. Ini min 2AX, ini min 2BY. Sisanya yang tanpa variabel kita taruh belakang. A kuadrat tambah B kuadrat. Ini R kuadrat di sebelah kanan. Kalau saya pindah ruas menjadi min R kuadrat. Yang kanan menjadi nilai 0. Kemudian persamaan 1 tik 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 1 ini saya identikkan menjadi bentuk ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat plus A besar X ditambah B besar Y ditambah C sama dengan 0 persamaan 2. Maka didapat apa? Berarti A-ne iki lah, iki ya, min 2A. Ya. Kemudian B-ne min 2B kecil, ini ditulis. C-ne sisanya, yang tanpa variabel itu disebut sebagai C. A besar sama dengan min 2A, A kecil. Berarti A kecil apa? Min setengah A besar. B sama dengan min 2B kecil. Berarti B kecil sama dengan min setengah B besar. C ini sisa nih kemana? Kalau sisanya ini kita ubah, kita pindah ruas begitu, saya dapatkan R kuadratnya kita positifkan ini R kuadrat, maka menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat min C. Atau kalau mau disubstitusikan nilainya, berarti R kuadrat sama dengan A kecil, kita ganti dengan min setengah A besar kuadrat, min setengah kuadrat lah, seperempat A. Berarti ini seperempat A kuadrat, B-nya ya diganti, min setengah B kuadrat, berarti seperempat B kuadrat, min C-nya pancet. Akar, R pangkat 2, berarti kuadratnya kita hilangkan, berarti R sama dengan akar. Nah ini kita kasih akar, seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat, B besar, dikurangi C besar. Ini adalah R.
Dari uraian yang kita dapatkan ini, maka persamaan umum lingkarannya kita dapatkan, ini persamaan umumnya, X kuadrat ditambah Y kuadrat plus A besar X plus B besar Y plus Y besar sama dengan 0. Ini persamaan umum lingkarannya, jadi silahkan nanti di stabilo begitu ya. Persamaan lingkaran dalam bentuk umum ya ini. Dengan pusatnya lah AB, A kecil, B kecil, berarti A kecilnya apa? Min setengah A. B kecilnya apa? Min setengah B. AB ini iki tekon di, teko iki. Iki A, iki B, C. Ya, dengan jari-jari seperempat A besar kuadrat ditambah seperempat B besar kuadrat dikurangi C. Iki rumusnya. Pusatnya min setengah A, min setengah B, jari-jarinya sekian. Gitu. Jadi ini persamaan umum lingkaran dengan pusat dan jari-jarinya sekaligus. Contoh. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang diketahui. 3x kuadrat ini. Nah, karena lingkarannya depannya ada angka 3, ini tidak diperkenankan, maka semuanya harus kamu bagi dengan 3 terlebih dahulu, biar lebih sederhana ke bentuk umum lingkaran. Bagi 3 berarti x kuadrat, yang ini bagi 3, y kuadrat, bagi 3 min 2x, bagi 3 plus 6y plus 2 sama dengan 0. A ini piro? A gede ini min 2, ya kan? A ini min 2, B ini 6, C ini piro? 2. Pusatnya tadi rumusnya apa? Min setengah kali A besar, min setengah kali B besar. A besarnya min 2, B besarnya 6. Berarti min setengah kali min 2, 1. Min setengah kali 6, min 3. Itu pusatnya. Jari-jarinya piye? Nah, jari-jarinya masukkan ke rumus. Akar seperempat min 2 kuadrat, seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Berarti seperempat min 2 kuadrat berarti 4 ya. Ditambah seperempat 6 kuadrat 36 min 2. Tinggal kamu hitung, maka didapat ini 4 bagi 4, 1. Berarti 36 bagi 4 dikurangi 2, dapat ya. Dapatlah akar 8. Akar 8 kalau disederhanakan 2 akar 2. Jadi lingkaran tersebut pusatnya 1, min 3 ini, jari-jarinya 2 akar 2. Nanti nih nggak ngerti, kamu boleh tanya, yo. Oke, sekarang kedudukan garis terhadap lingkaran. Gambari kayak gini. Berbagai kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran secara geometri dapat digambarkan sebagai berikut. Perhatikan gambar. Yang pertama, garis G iki memotong lingkaran di dua titik yang berlainan, titik T1 dan T2. Pada gambar B, garis G memotong lingkaran di satu titik, atau dikatakan garis G menyinggung lingkaran, menyinggung, memotong di satu titik itu artinya menyinggung. Sementara itu, yang C ini, garis G tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran, berarti di luar lingkaran. Jadi posisinya seperti ini, kedudukan garis terhadap lingkaran. Analisisnya bagaimana? Kemungkinan kedudukannya, yang pertama, garis dan lingkaran berpotongan di dua titik yang berbeda, dan itu dipenuhi apabila D lebih dari 0, gambar pertama. Jadi nanti kamu nulisnya gambar terus keterangan ini. Jadi garis G dan lingkaran berpotong di dua titik yang berbeda jika dan hanya jika D-nya lebih dari 0. Gambar kedua, garis dan lingkaran bersinggungan jika dan hanya jika D-nya sama dengan 0. Garis dan lingkaran tidak berpotongan, gambar C mang yo. Tidak berpotongan dan tidak bersinggungan di luar, berarti jika dan hanya jika D-nya kurang dari 0. Lah D itu apa? D itu adalah diskriminan dari sebuah persamaan kuadrat, dirumuskan sebagai B kuadrat min 4 AC. Nah, itu ya. Contoh soalnya kamu lihat. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan X plus 1 terhadap lingkaran itu apabila bersinggungan atau berpotongan, maka tentukan titik singgung atau titik potongnya. Analisis penjelasannya begini. Y sama dengan X plus 1, kita substitusi dulu ke lingkaran yang diketahui. Jadi Y-nya kita ganti ini, X plus 1. Maka X kuadrat ditambah, iki Y ini diganti ya, X plus 1 kuadrat min 2, X pancet min 4, iki Y diganti. Ganti X plus 1, min 13 sama dengan 0. Kita jabarkan, ini X kuadrat plus 2X plus 1, ini pancet, min 2X pancet, ini min 4X, min 4, min 13 sama dengan 0. Disederhanakan, X kuadrat, 2X kuadrat, iki mbak iki entek, berarti tinggal min 4X, 1, min 4, min 13, min 16 sama dengan 0. Bagi 2 semuanya. Berarti X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Substitusikan ke rumus diskriminan atau D. Yang pertama, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B ini piro? Ini kan min 2.
A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 8. Min 2 kuadrat min 4 kali A-nya piro? Ini 1 kali min 8. Berarti 4 ditambah 32. 4 ditambah 32 nilainya sama dengan 6. Oh, sorry, 4 ditambah 32 sama dengan 6. Sama dengan 36. 36 itu lebih dari 0. Jadi, karena lebih dari 0, garis dan lingkaran berpotongan di 2 titik. Ya, kan tadi syaratnya kalau dia lebih dari 0 berpotongan di 2 titik. X kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Kita cari berarti titik potongnya ya. X plus 2 kali x min 4 sama dengan 0. Ini di faktorisasi. X kuadrat min 2x min 8 berarti ini benar ya. 2 kali min 4 min 8 2. X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 2 berarti Y-nya piro? Substitusi ke sana. X plus 1 berarti min 2 plus 1 sama dengan min 1. Untuk X sama dengan 4, Y sama dengan 4 plus 1, nilainya sama dengan 5. Jadi, garis dan lingkaran berpotong di titik min 2, min 1 dan 4,5. Tuh. Jadi analisisnya dari sini. Kamu substitusi dulu, nyari D-nya ketemu piro? 36. 36 lebih dari 0, lihat sini. Mana tadi? Nah, ini kalau lebih dari 0 berarti kan garis dan lingkaran berpotongan di 2 titik. Misalnya ketemu D-nya kok 0 ya berarti bersinggungan. Cara nyarinya piye? Cara nyarinya podo. Dicari dari pemfaktoran ini tadi. Kan bisa difaktorkan itu. Oke. Nah, ini tugas kamu sekarang, ya. Titik P 3,1 merupakan sebuah titik yang terletak pada lingkaran dengan persamaan seperti ini. Ingat, ini lingkarannya depannya 2, caranya ya opo harus diubah terlebih dahulu ya. Harus depannya 1, depannya 1. Berdasarkan data, maka tentukan nilai P yang memenuhi jari-jari dan pusatnya. Kemudian yang kedua, diketahui sebuah persamaan garis ini menyinggung lingkaran. Nah, menyinggung mang syaratnya piye? Delokon maneh nek gak isa ya. Yang ketiga, tentukan koordinat titik potong lingkaran ini dengan garis itu. Titik potong. Kalau titik potong berarti kamu harus mensubstitusi garis ini ke lingkaran. Begitu anak-anak ya. Tolong ini sebagai latihan. Apabila ada kesulitan nanti boleh ditanyakan. Bu, saya mengerjakan seperti ini. Benar atau salah? Boleh, tanyakan saja. Tidak apa-apa, saya lebih senang kalau ditanyai begitu. Kamu harus lebih lebih aktif lagi. Jadi tolong presensi atau tugas dipenuhi pada saat jam pembelajaran, bukan di luar itu. Karena di luar itu linknya akan saya tutup. Paham anak-anak ya? Terima kasih, selamat belajar. Semoga yang Bunda sampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan sedikit wawasan kepada kamu mengenai pembelajaran kita lanjutan dari persamaan lingkaran minggu kemarin. Silahkan nanti diputar ulang, kalau tidak paham tanyakan kepada saya, termasuk latihannya, nek gak iso, tanya Bunur gak popo. Oke ya, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.